TNI, hei polisi, kalian tuh datangnya sebetulnya datang dari mana? Kalian itu pun sebenarnya anak rakyat yang telah diberi kesempatan untuk apa? Untuk membela rakyatmu. Camkan kata-kata saya ini. Jangan terjadi lagi hal-hal yang terjadi seperti waktu 30 tahun itu mereka berada. Tetapi juga untuk para anggota Republik Indonesia, warga negara, anak muda, bahwa kamu dapat menjadi seperti ini, itu karena banyak sekali pengorbanan dari para pejuang kita, termasuk yang namanya tanggal 27 Juli tahun 1996. Saya tidak pernah dapat melupakan. Saya sampai berpikir, apakah ini yang diperjuangkan oleh rakyat kita pada waktu itu? Hei rakyatku, dimanapun kalian berada yang saya cintai, ingat, coba kalian pergi ke Taman Pahlawan. Di sana banyak pertebaran nisan tidak bernama. Artinya apa? Mereka berjuang dengan keikhlasannya. Lalu setelah merdeka sampai sekarang, bulan depan kita akan merayakan 17 Agustus 2026. Apakah kalian tidak akan insaf bahwa kalian bisa menjadi seperti ini? Itu karena apa? Darah para perjuang, darah anak-anak muda yang waktu itu pun seperti kalian yang ada di sini sekarang. Kalian mau jadi apa? Masa tidak malu? Tadi dikatakan oleh Mas Andi Wijayanto. Masa kalian tidak mau tahu? Hei TNI, hei polisi, kalian tuh datangnya sebetulnya datang dari mana? Kalian itu pun sebenarnya anak rakyat yang telah diberi kesempatan untuk apa? Untuk membela rakyatmu. Camkan kata-kata saya ini. Jangan terjadi lagi hal-hal yang terjadi seperti waktu 30 tahun itu. Hati saya miris. Mengapa? Pada waktu itu hanya kekuasaan yang dipikirkan. Mana kalian menyayangi rakyatmu? Ingat bahwa saya mengatakan akar rumput itu mau diinjak, mau dibunuh, pasti suatu saat akan kembali timbul. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Mengapa saya bilang rakyat Indonesia? Jangan lupa, saya adalah Presiden Republik Indonesia kelima. Yang kalian yang mengambil nama itu, yang menjadikan saya bisa sebagai perempuan satu-satunya yang bisa menjadi presiden di negara yang begini besar itu. Saya mengucapkan beribu terima kasih, tapi tolong ingat kata-kata seorang ibu bahwa yang namanya lebih baik kita ini apa? Berdemokrasi daripada keadaannya tidak benar. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, monumen Kuda Tuli ini atau peristiwa 27 Juli pada 30 tahun yang lalu saya resmikan. Terus pegang semangatnya dan perhebat api perjuangannya. Api perjuangan itu saya selalu yakin tidak akan pernah padam selama rasa cinta kepada tanah air terus bergema di dalam dada sanubari kita. Kalau anak-anak muda sampai melupakan di manakah kalian tempat berpijak. Kalau kalian hanya mengatakan kalau sudah merdeka ya sudah biar merdeka, maka kalian bukanlah anak-anak muda yang patriotik yang harusnya terus-menerus
menggelorakan bahwa namanya Republik Indonesia ini dibangun dengan yang namanya air mata, darah, dan keringat. Camkan. Mana? Ntar habis ini baca. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seniwati yang saya kenal dengan baik. Saya memanggilnya Mbak Dolorosa Sinaga yang telah menggambarkan dengan baik terhadap apa yang saya kontemplasikan selama ini. Kontemplasi itu berpikir, merenung, berdoa. Lalu saya selalu berdoa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan akan berhenti keadaan Republik Indonesia yang dicita-citakan oleh Bapak saya menjadi sebuah negara yang mandiri, yang kaya raya, rakyatnya hidupnya sejahtera, aman, dan sentosa. Monumen ini menggambarkan kesabaran revolusioner yang lahir dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian. Dalam kontemplasi saya melihat kehidupan saya sendiri yang saya serangkum menjadi sebuah kata-kata bahwa kita kalau yakin dalam kehidupan dan setelah itu tahu untuk apa kita punya keyakinan, maka harus punya keteguhan dan keberanian. Setelah itu di dalam menjalankannya kita tidak pernah boleh putus asa. Oleh sebab itu kita harus punya kesabaran revolusioner. Apa arti kesabaran revolusioner? Adalah kalau kita terbentur oleh penghalang, maka kita jangan berdiam diri. Kita pergilah perlahan-lahan untuk menghindarinya. Kesemuanya itu sebenarnya harus diajarkan kepada para rakyat kita dimanapun mereka berada. Kesemuanya yang 4 itu menyatu dalam sebuah keyakinan yang kental bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Ini saya dapat di dalam perjalanan yang namanya seorang Siddhartha Gautama yang terkenal. Dia adalah seorang anak raja, tetapi justru tidak merasa senang tinggal di istana. Akhirnya merantau. Dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Bahwa apapun juga biar ditindas, biar mau dihilangkan melalui orang-orang atau melalui juga politik dan lain sebagainya. Tetap saya yakin kebenaran pada akhirnya akan menang. Siddhartha Gautama menyebutnya dia adalah Satyam Eva Jayate. Dan saya yakin kalau kita mengikuti jejak beliau, meskipun beliau beragama beda, tetapi di dalam hati nuraninya, kecintaannya kepada kemanusiaan itu luar biasa. Maka menurut saya kita seharusnya juga bisa mengerti mengapa sampai Siddhartha Gautama itu bisa mengatakan, yakinlah kebenaran itu hanya satu, yang hakiki pada akhirnya akan menang. Satyam, sekali lagi Eva Jayate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.